السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Allah mengikuti persangkaan hambanya, maka wajib bagi kita untuk berprasangka baik terhadap Allah, terutama saat kita tertimpa musibah. Jangan pernah mengatakan Allah tidak akan menolongku, Allah membiarkan aku, Allah meninggalkan aku, dan seterusnya. Dan jika kita mengingat, menyebut Allah dalam diri kita, maka Allah akan menyebut, mengingat kita pada dirinya. Dan jika kita menyebut dan mengingat Allah di hadapan para malak, para pembesar, maka Allah akan menyebut kita di hadapan para malak, para pembesar yang lebih baik dari manusia, yaitu para malaikat. Ya, kita lanjutkan 1437. 1437. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir bin Abdullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Bagaimana tidak sebaik-baik, sementara kalimat ini apabila ditimbang dengan seluruh isi langit dan bumi, lebih berat mana? La ilaha illallah. Dan dengan la ilaha illallah, seseorang darahnya dan hartanya terlindungi. Tanpa la ilaha illallah tidak terlindungi. Artinya boleh diambil dengan aturan tertentu. Ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, maka dia hak dan kewajibannya persis seperti kaum muslimin. Adapun yang belum pernah mengucapkan la ilaha illallah berarti kafir, dia tidak punya hak sebagaimana hak kaum muslimin di hadapan Allah dan di hadapan sesama muslim. Dia sakit, berhakkah dijenguk oleh kaum muslimin? Tidak berhak. Artinya kalau kaum muslimin itu menjenguk dia, silakan, enggak masalah. Beda dengan seorang muslim, dia mati, tidak disalati, tidak dikubur, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin, ya enggak masalah, dia kafir. Dia bersin, taruhlah dia mengucapkan alhamdulillah, dia tidak berhak dengan doa yarhamukallah. Ya,
dan seterusnya hak-hak sesama muslim. Jadi beda sekali orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan orang yang belum mengucapkan la ilaha illallah, beda sekali dunia dan akhirat. Oleh karena itu marah besar Nabi SAW ketika mendengar Usamah bin Zaid membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Marah besar Nabi SAW sampai ketakutan Usamah bin Zaid, sampai dia berandai-andai, seandainya aku baru saja masuk Islam. Kalau baru saja masuk Islam kan tentu punya alasan, baru saja masuk Islam, ya kan? Perlakuan Nabi kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam berbeda dengan perlakuan beliau terhadap orang-orang yang sudah lama masuk Islam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Fikul hadis, afdalul dzikri kalimatut tauhid. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid. Li'annaha tashtamilu ala jami'i ma'ani dzikri. Karena ini meliputi seluruh zikir. Tasbih, tahmid, takbir, ta'zim, semuanya tercakup dalam la ilaha illallah. Adakah gunanya orang yang mengucapkan takbir, tahmid, tasbih sementara dia belum mengucapkan la ilaha illallah? Tentu tidak ada gunanya. Seperti tetangga-tetangga kita yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang Yahudi, Nasrani, belum bersyahadat kan? Belum mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba mengucapkan subhanallah, tiba-tiba mengucapkan Allahu Akbar, tiba-tiba mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, ya. Wa hiya al-kalimatu allati qamat 'alaiha as-samawati wal ardh. Dengan kalimat tersebut la ilaha illallah, tegaklah langit dan bumi. Langit dan bumi tegak dengan kalimat la ilaha illallah. Langit, bumi dan seluruh isinya menghamba di hadapan Allah, bisa berbicara di hadapan Allah, ya. Benda-benda mati itu tidak bisa berbicara di hadapan kita. Di hadapan Allah bisa, terserah Allah. Dan Allah pernah tawarkan itu pada langit, pada bumi, pada gunung untuk menerima amanah agama ini. Dan mereka tidak sanggup, mereka ketakutan, mereka menolaknya. Wa hamalahal insan, akhirnya manusia yang menerima amanah itu. Berarti kan ada dialog antara Allah dengan gunung, antara Allah dengan langit, antara Allah dengan bumi. Benda-benda mati yang Allah ciptakan tidak bisa berbicara kepada kita, tapi kepada Allah bisa. Wa biha bu'itsal mursalun, dengan kalimat tersebut diutuslah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah untuk membawa kalimat tersebut, ya. Tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang berdakwah kepada manusia kok tidak membawa kalimat ini. Tidak ada, tidak ada. Adapun jihad, ada yang ada yang tidak. Pernah dengar Nabi Ibrahim berjihad? Enggak ada kan? Ada riwayat Nabi Hud berjihad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut,
Ya, Nabi Saleh berjihad, tidak ada riwayat. Berjihad dimulai dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Sebelum beliau tidak ada jihad. Yang ada berdakwah, ditolak oleh mayoritas kaumnya. Setelah ratusan tahun azab datang, begitu kan? Setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, ditolak oleh mayoritas umatnya, entah berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta. Yang menerima cuman 80 orang kira-kira. Yang masuk ke kapal beliau kan 80 orang, 81 dengan beliau. Selebihnya menolak, diazab. Begitu juga Nabi Hud, kaum 'Ad, berdakwah entah berapa ratus tahun, ditolak oleh mayoritas umatnya kaum 'Ad, diazab. Begitu pula Nabi Saleh terhadap kaum Samud, ratusan tahun berdakwah, ditolak oleh mayoritas umatnya, diazab, dan begitu seterusnya. Mulai zaman Nabi Musa ada perintah baru dari Allah. Apa? Jihad. Jihad fi sabilillah. Adapun la ilaha illallah, tidak ada satupun nabi yang tidak membawa kalimat ini. Dan inti ajaran seluruh para nabi, para rasul adalah la ilaha illallah. Berarti sama semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, sama semua. Intinya la ilaha illallah, tauhid Islam. Ya, 1438. Wa an Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dari Abdullah bin Busr bahwa ada seorang laki-laki berkata di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ya Rasul, syariat-syariat, syara'i jamak dari syariatun. Ya Rasul, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini banyak sekali alayya. Yang dimaksud membebaniku, berat bagiku, terlalu banyak sekali. Dari mulai tayamum, wudu, salat, saum, zikir, dan seterusnya, merasa berat ini. Barangkali baru saja masuk Islam. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka mohon sampaikan kepadaku sesuatu yang aku pegangi. Sesuatu yang dimaksud sesuatu yang mudah, karena banyak sekali syariat Islam, bingung, kira-kira begitu, terlalu banyak. Nah, salat ini, ada saum ini, dan seterusnya. Nah, kabarkan kepadaku sesuatu yang aku pegangi, yang bisa aku andalkan. Oleh karena itu, beberapa sahabat dalam beramal mustahab beda-beda kan, beda-beda. Yang sama itu wajib, sholat 5 waktu tentu sama semua, puasa Ramadan tentu sama semua. Nah, setelah itu menonjol di ibadah-ibadah tertentu, ya. Ada yang sholatnya biasa-biasa saja, saumnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung hanya melakukan yang wajib. Tapi sebelum orang itu datang, Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Nah, datang orang itu dengan tergopoh-gopoh, menenteng sendal,
dengan rambut, tangan, kaki basah bekas wudu. Itu bukan terjadi sekali, tapi 3 kali. Mungkin besoknya, lusa, dan seterusnya. Di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang kemari calon penghuni surga. Datang lagi orang itu dengan keadaan yang sama, menenteng sendal dan wajah, kaki, rambut basah bekas wudu, sampai 3 kali. Di situ ada siapa? Masih ingat? Di situ ada Abdullah bin Amr bin As. Maka penasaran Abdullah bin Amr bin As. Antum tahu Abdullah bin Amr bin As bersaing dengan Abu Darda, bersaing dengan Ibnu Umar, ahli ibadah, Abdullah bin Amr bin As penasaran, seperti apa ibadahnya orang ini, kok dikatakan oleh Nabi calon penghuni surga. Dan seterusnya, antum tahu kisahnya lumayan panjang. Intinya orang ini sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, tapi dalam hatinya tidak pernah ada rasa iri. Tidak pernah ada rasa iri terhadap tetangganya, saudaranya, temannya, kakaknya, adiknya yang mendapat kebaikan dari Allah, kaya raya, rezekinya banyak misalnya. Nggak ada sesuatu di hatinya. Sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, kalah dengan Abdullah bin Amr bin As. Orang 3 malam diincar, 3 malam diintip, 3 malam diselidiki oleh Abdullah bin Amr bin As, biasa saja. Baca Al-Quran, ya kalah jauh lah dengan Abdullah bin Amr bin As. Menonjol dia apa? Tidak ada rasa iri. Ya. Demi mendengar jawaban ini, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini yang kami tidak sanggup. Ucapannya kami lagi, bukan aku. Artinya Abdullah bin Amr bin As mewakili umumnya manusia, kaum muslimin, para sahabat, bahwa umumnya manusia itu pasti punya rasa iri. Ada sesuatu di hati. Ya. Ketika tetangga kita, teman kita, saudara kita mendapatkan kebaikan yang lebih jauh dari kita, wajar ada sesuatu. Dan Allah tidak mencatat sebagai dosa sebelum diucapkan. Ya. Sementara Abdullah bin Amr bin As menonjol di salat sunat, puasa sunat, kan tiap hari puasa. Kalau tidak dilarang oleh Nabi, tiap hari. Ya. Akhirnya Nabi menyarankan cukup sebulan 3 hari. Masih ngotot, aku kuat lebih dari itu. Nabi menyarankan puasa Senin Kamis, terus sampai terakhir puncaknya puasa Daud. Ya. Masih menawar lagi, aku kuat lebih dari itu. Kata Nabi, nggak ada yang lebih baik dari itu. Ya. Inilah kaum muslimin, kurang di sini, menonjol di sini, menonjol sebelah sini, kurang sebelah sini. Nggak ada manusia yang sempurna, yang semuanya menonjol, yang semuanya nomor satu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nomor satu. Dalam hal akhlak, beliau nomor satu. Dalam hal syariat, beliau nomor satu. Akidah, beliau nomor satu. Kedermawanan, beliau nomor satu. Hafalan Al-Quran, semuanya beliau nomor satu. Sampai ilmu bahasa Arab, beliau nomor satu. Ucapan Imam Syafi'i, tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna kecuali
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tidak pernah memiliki guru. Ya Rasulullah, khabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku satu hal yang bisa aku pegangi, aku andalkan. Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jadikan bibirmu, lisanmu, lidahmu selalu basah. Basah dengan zikrullah. Ini menunjukkan bahwa zikir harus dengan zikir yang sebenarnya, ya, bukan tafakur, tadabbur. Zikir harus dengan gerakan lisan, gerakan bibir. Maka dikatakan oleh Nabi, ratban, la yazalu, la yazalu kan sama dengan kana, kan, kana wahwatiha. Maka memansubkan khobar. Maka bukan rotbun di sini, tapi rotban. Mansub, dimansubkan oleh la yazalu. Jadikanlah lisanmu selalu basah oleh zikir. Maka ketika lisan kita tidak bergerak, ketika bibir kita tidak bergerak, lalu merasa sedang berzikir, ini tidak pas, ya. Kecuali tadabbur, tafakur, jelas itu di hati, tanpa gerakan lidah, tanpa gerakan bibir. Tafakur, tadabbur ini lebih besar lagi, karena kan dengan hati. Adapun zikir, wirid, itu dengan gerakan bibir, dengan gerakan lisan. Kalau tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan lisan, dalam hati, itu bukan zikir, tapi tafakkur, tadabbur. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bikul hadis, al-hathu ala mudawamati dzikr, anjuran untuk mendawamkan zikir. Seperti pembahasan yang sudah-sudah, bahwa daripada kita bengong diem saat di halte, saat di stasiun, saat di pesawat, bus, kereta, dan seterusnya, isi dengan zikir. Banyak sekali bisa kita pilih. Kalau antum mau yang ringan di lisan, tapi di timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ringan sekali. Tidak perlu energi yang banyak untuk mengucapkan kalimat ini, diulang-ulang. Nanti akan berat di timbangan kita, insyaallah ta'ala. Zikir-zikir yang lain, la ilaha illallah tadi, afdalul zikri, kita bisa pilih. Tapi jangan dihitung. Kecuali hitungan dari Nabi 33, 25, 100, 3, ya. Kalau yang bukan dari Nabi tidak boleh. Dari Nabi 33 itu yang apa? Yang 100 itu yang apa? Yang 3 itu yang apa? Kita harus ikuti. Tidak boleh kita mengarang sendiri. Az-zikru ta'atun sahalatun maisaratun lakinnaha sakilatun fil mizan. Zikir itu sebuah ketaatan yang mudah, yang ringan, tanpa biaya, tanpa energi, tanpa melakukan perjalanan seperti haji misalnya. Tapi sakilatun fil mizan, bisa memberatkan amal timbangan kita kelak di akhirat. Walidzalika nadabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ishtighali bidzikr.
Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merangsang kita, menganjurkan kita untuk menyibukkan diri dengan zikir. Menyibukkan diri dengan zikir. Kemudian al-haditsu hujjatun tadmagu bid'ata dzikrin nafsi. Ini tadi. Hadis di atas merupakan hujjah yang membatalkan, hujjah yang membantah bid'ahnya zikir nafsi. Ya. Apa? Yaitu tadi, bibir tidak bergerak, lidah tidak bergerak, jadi secara nafsi saja di dalam hati mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah dan seterusnya, tapi tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan lidah. Ya. Fala budda min taharrukil lisan bidzikri, maka tidak boleh tidak yang namanya zikir itu harus ada gerakan lidah. Hatta yu'addu dzikran, maka ini baru disebut dengan zikir. Wa amma hadithun nafsi fala yaqa'u alaihi musammal kalam. Adapun hadithun nafsi, kata-kata yang ada dalam hati kita, ini tidak bisa dikatakan sebagai kalam, tidak bisa dikatakan sebagai ucapan, ya, kecuali tadi tafakkur, tadabbur. Man jahula amran lazimahu ayas'ala ahlal ilm. Barang siapa yang bodoh, tidak mengetahui satu perkara, maka mau tidak mau dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Lihat sahabat tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau orang tidak tahu tentang satu ilmu lalu dia buka-buka Al-Quran, buka-buka Sahih Bukhari, buka-buka Sahih Muslim, buka-buka Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Ini enggak benar. Bukan begitu caranya. Kalau enggak tahu nanya kepada ahli ilmu. Ya. Jadi kita baca tafsir, baca Sahih Bukhari, syarahnya dan seterusnya bukan dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi dalam rangka belajar. Ingat, kita bukan ulama. Kita bukan ulama. Kalau ulama, iya, Al-Quran sudah hafal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah hafal, minimal tahu letaknya lah. Ya, kita semua bukan ulama. Antum bukan ulama, saya bukan ulama. Oleh karena itu tidak begitu caranya. Kalau kita punya satu permasalahan yang kita tidak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Bukan kemudian tiba-tiba langsung baca Ibnu Katsir, baca Sahih Bukhari, baca Fathul Bari. Tidak seperti itu. Ya. Sama ketika kita sedang sakit. Ketika kita sedang sakit, kepala pusing, meriang, demam tinggi, perut sakit misalnya, tentu kita akan datang kepada dokter, ya kan? Kita datang kepada dokter biar si dokter memeriksa kita. Oh, sakit anu, dikasih obat ini, kan begitu. Apa iya ketika antum sakit lalu antum masuk ke perpustakaan kedokteran gitu? Kan enggak begitu kan? Atau baca-baca di internet. Tidak seperti itu. Sesuatu yang salah itu. Ya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ayat ini dipakai oleh para ulama untuk menjawab apakah di Al-Quran segala permasalahan dibahas. Jawabnya iya. Apakah di Al-Quran ada jawaban
bagaimana cara mengurus ternak, cara mengurus pertanian, atau kalau sekarang cara bikin mobil, bikin motor dan seterusnya. Jawabannya ada. Apa ayat tadi? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu tentang satu ilmu, tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahli ilmu. Ayat ini min jawami'il kalim. Ucapan yang ringkas padat tapi bisa menjawab ratusan bahkan ribuan pertanyaan. Ribuan pertanyaan dijawab oleh satu ayat tadi. Ya, 1439. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sekali, subhanallah wa bihamdi sekali, maka ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, tertanam satu pohon kurma di surga. Dua kali, dua pohon kurma. Tiga kali, tiga. Bagaimana kalau ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali? Ya, dan nakhlah di sini sebagai contoh saja. Karena apa yang akan dinikmati oleh kaum muslimin di surga bukan hanya pohon kurma. Bahkan dohirnya seluruh pohon yang ada di muka bumi. Kita mau apa? Ya. Ketika kita di surga dan kita teringat waktu di dunia, ada pohon rambutan, ada durian, ada sawu, ada ini, ada itu yang tidak disebut oleh Al-Quran dan Sunnah. Mungkinkah kita mendapatkannya? Mungkin. Mungkin. Ya. Seluruh pertanyaan tentang surga dijawab dengan satu ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian kehendaki, apapun yang kalian inginkan, pasti terlaksana. Ini jawaban bagi seluruh pertanyaan yang ada di surga. Bisakah di surga kita main handphone misalnya? Bisakah di surga kita balapan mobil misalnya? Bisakah di surga kita naik pesawat misalnya? Dijawab dengan ayat itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian kehendaki, pasti terjadi, pasti terlaksana. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya tentang surga oleh petani, oleh pedagang dan lain-lain, Nabi tidak pernah menjawab tidak. Ya Rasul, apakah di surga ada pasar? Nah, pedagang, hobi dagang, kesehariannya dagang. Yang ditanyakan pasar. Nabi menjawab, ada apa tidak ada? Ada. Ada. Ya. Bahkan secara khusus itu terjadi atau dibuka di hari Jumat. Ya. Dan ketika kaum muslimin ke pasar itu dan pulang dari pasar, istrinya, keluarganya kaget. Kenapa? Kok jadi setampan ini? Gitu. Kata istrinya, kok jadi setampan ini? Masih ingat kalau itu suaminya? Gitu ya. Pulang dari pasar tambah tampan. Kita pulang dari pasar, belepotan lah, keringetan lah ya. Apalagi pasar becek ya. Kelak di surga pulang dari pasar luar biasa. Dan si suami ini melihat istrinya yang nunggu di rumah ini kaget juga. Kok engkau menjadi secantik ini? Itu tiap Jumat, tiap pekan
Ya, selalu seperti itu. Gimana akhirnya? Tambah tampan tiap minggu, tambah cantik. Kayak apa? Kayak apa bahagianya surga itu? Bagaimana sesuatu yang Allah iming-imingkan seperti ini, lalu kita tidak semangat, tidak antusias, malah justru kita semangat di dunia yang sampah, yang bagai kambing ini. Ya, biarkanlah orang-orang kafir yang menikmati dunia ini. Kita kaum muslimin insyaallah menikmati yang kekal abadi nanti di jannah. Begitu juga petani. Apakah bisa bertani, bisa bercocok tanam? Nabi menjawab bisa. Nggak pernah Nabi mengatakan tidak bisa. Kebetulan saja nggak ada yang nanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah nanti bisa balapan F1? Nah, nggak ada yang nanya gitu ya. Kalau ada yang nanya, insya Allah Nabi menjawab bisa. Nggak pernah, nggak ada itu mah. Ya, di surga mah nggak ada. Ada semuanya. Dan jauh lebih dahsyat kenikmatannya. Ya, masuk dalam kategori ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Ya, secara hakikat, secara lafaz ya sama. Di surga makan, kita selama ini juga makan. Di surga minum, selama ini kita juga minum. Di surga ada wanita cantik, kita di dunia juga ada wanita cantik. Secara lafaz sama, tapi hakikatnya beda sejauh-jauhnya. Ya, satu lagi 1439 1440 ya. Oh, 1439 beliau mengatakan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sedikit beliau membahas tentang derajat hadis ini. Beliau mengatakan sahihun bisyawahidihi. Sahih tapi berdasarkan syawahid. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad dhaif. Beliau mengatakan dari At-Tirmidzi dengan sanad dhaif. Kedhaifan ini terjadi karena an-anah, an fulan yang dilakukan oleh Abu Zubair dari Jabir. Dengan sebab an-anah yang dilakukan oleh Abu Zubair, kata beliau, maka hadis ini dhaif untuk riwayat At-Tirmidzi. Lakin lahu syahidan, akan tetapi ada syahid, ada penguat dari hadis lain, yaitu Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dan Mu'ad bin Sahl. Ini riwayat Imam Ahmad. Kesimpulannya, fal hadithu sahihun bisyawahidihi. Dengan syahid-syahid tadi, maka hadis tersebut menjadi sahih. Ya, maka wajib kita imani bahwa setiap kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, sekian doang nih, bukan yang berat di timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Tentu itu lebih bagus. Kita hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, itu gurisat lahu naqlatun fil jannah, akan tertanam satu nakhlah. Ya, nakhlah ini pohonnya, buahnya rutop, tamar. Ya, kalau di kita pohon dan buahnya akan sama. Buahnya apa? Rambutan. Pohonnya apa? Ya rambutan juga. Buahnya apa? Mangga. Pohonnya pohon apa? Ya pohon mangga, kan begitu. Kurma ini beda.
Dan hadis-hadis seperti ini, terutama tentang surga tadi, akan lebih menjadikan kita faham, meyakini, beriman bahwa Allah betul-betul punya tangan, Allah betul-betul punya wajah, Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah betul-betul bersemayam di atas arsy dengan hakikat yang wallahu a'lam. Adapun lafadznya bukan wallahu a'lam. Tidak boleh kita mengatakan tangan Allah itu maksudnya apa, wallahu a'lam. Wajah Allah itu maksudnya apa, wallahu a'lam. Tidak boleh. Kalimat ini keliru. Ini tafwid namanya. Nah, untuk surga saja yang bukan Allah, yang bukan Khaliq, yang dia adalah makhluk ciptaan Allah, itu tidak ada persamaannya dengan apa yang ada di dunia ini. Walaupun di sana makan, di sini makan, di sana minum, di sini minum, di sana ada wanita cantik bidadari, di sini juga ada wanita cantik dan seterusnya. Tapi secara hakikat beda. Mana dalil tadi? Belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayang di hati siapapun. Berarti kan nggak ada persamaannya sedikit pun. Itu baru surga. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Lebih tidak ada persamaannya lagi. Ya, maka bodoh, betul-betul bodoh orang yang mengatakan kalau Allah punya tangan sama dengan kita dong. Allah punya wajah sama dengan kita dong. Allah turun ke langit dunia sama dengan kita turun naik. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Berarti dia tidak faham tentang surga tadi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja untuk malam ini. Belum ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.